Salamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan yang pertama, semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan hendaknya betul-betul digunakan untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian yang kedua, jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, memohon, meminta kepada Allah kekuatan, rahmat, pertolongan. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, yakin kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itulah kenapa kita dianjurkan sering-sering mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Atau ketika kita merasakan tidak nyaman, segera kita pacu dengan gempuran-gempuran doa yang indah. Mulai dari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kalau kita rasanya badan tidak enak, setelah kita mengucapkan Bismillah 3 kali, kita berdoa Allahumma anta syafi la syifa illa anta. Kemudian baca satu akhir dari surat Yasin. Mana bagian yang sakit, minta kepada Allah. Misalkan kepala, wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit kepala yang ada diriku, sembuhkanlah segala penyakit yang ada pada diriku. Kalau yang rasanya di dadanya, kalau rasa di perutnya, kalau rasa di kakinya. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kemudian minta kepada Allah sambil kita pijat ya. Misalkan yang Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahumma shfi anni. Allahumma shfi anni. Ya Allah, sembuhkan aku, Allah sembuhkan aku. Alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan sesuatu ini tidak diberikan oleh Allah lagi kepada orang tua kita, teman, sahabat kita yang sudah meninggal. Artinya kehidupan. Tapi kalau kita diberi kehidupan kita juga enggak kita maksimalkan untuk kebaikan amal soleh, ya tidak ada nilainya. Maka itu doa kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dapat memberikan manfaat kebaikan untuk diri, keluarga, dan orang lain. Dan juga harapannya tentunya dengan istiqomah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya, karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, dan akhlaknya, insya Allah muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, dan juga baikin akhlak serta baikin ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu ikhwan akhwat sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Sudah tidak marah-marah lagi, makin lembut hatinya, insya Allah putra putrinya yaitu makin solih-solihah, rumah tangganya harmonis. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, khusus hari ini, saya tidak sambung materi yang lalu, tapi hari ini kita kaji adalah satu tema, yaitu alumni Ramadan yang sukses. Alumni Ramadan yang sukses. Sebelum Ramadan atau di waktu Ramadan, banyak sekali guru-guru, para asatid mengingatkan barang siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan,
setelah Ramadan Allah tidak mengampuni kesalahan dosa orang tersebut. Tidak tampak perubahan kebaikan pada dirinya, tidak tampak kebaikan amal soleh pada dirinya, maka sungguh celakalah orang yang seperti itu. Sungguh celakalah orang yang seperti itu. Berarti orang yang setelah Ramadan yang tampak malah kesalahan dosa maksiatnya, bukan kebaikan ibadah amal solehnya, berarti orang tersebut adalah orang yang digelayuti, orang yang dikuasai oleh syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Ketika disebut alumni, kalau alumni itu adalah alumni yang sukses, pasti itu membanggakan orang tuanya, keluarganya, saudaranya senang bangga. Apakah dia sekolah di negeri, swasta, atau tentunya pesantren. Alhamdulillah aku nggak sia-sia. Orang tua akan mengatakan, alhamdulillah aku bersyukur aku nggak sia-sia nyekolahin anak, ya, di pesantren kah, di perguruan ini kah, di sekolah ini kah, STIT ini kah, SMPIT ini kah. Alhamdulillah hasilnya nampak, hasilnya bisa dirasakan. Maka khusus untuk para guru-guru yang ada di tempat ini, saya mengingatkan juga, berikanlah anak-anak ini pendidikan yang sifatnya bukan hifdziyah, hafalan-hafalan yang banyak, tapi coba kepada amaliyah. Ya. Contoh yang paling gampang, kalau anak kita sudah kita biasakan sholat duha misalkan, ya, kalaupun tidak tiap pagi misalkan, tapi dalam satu pekan itu ada duhanya, kemudian hafal ayat-ayat pendek atau hadis-hadis pendek yang itu bisa diamalkan. Kalau yang saya bacakan kan, la taghdab walakal jannah kullu ma'rufin shadaqah la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, atau janganlah kalian bergaul kecuali dengan orang-orang yang beriman. Kemudian untuk anak-anak itu perlu ditanya, hari ini kamu tadi pagi atau kemarin kamu sudah mengucapkan terima kasih jazakumullah dengan ibumu belum, dengan ayahmu? Ini yang paling penting. Kalau dia nggak jujur kan ketahuan. Kenapa ibu guru kok perlu mengingatkan demikian? Karena kita mempraktekkan hadis yang sangat memungkinkan. Bahkan ibu-ibu pun perlu ditanya, hari ini sudah mengucapkan terima kasih belum sama suaminya? Kayaknya belum deh. Ustaz baru ngajarin. Ya, itu suami nanti akan gairah hidupnya ada. Suami akan tambah semangat. Bi, alhamdulillah, terima kasih ya, Bi ya. Jazakumullah. Tapi baik banget deh. Ya, karena minggu depan tanggal muda. Ucapan dari seorang istri yang tulus itu masya Allah menjadi gairah tersendiri bagi suaminya. Suaminya agak lemes, suami sakit. Kenapa Bi? Sakit ya kamu? Mang kamu itu payah, penyakitan. Ya. Coba deh ibu sekali-kali tunjukkan, Bi aku kangen banget Bi. Itu menjadikan suami juga gairahnya lebih loh. Setuju ya? Ya, jadi ucapan kenapa? La yashkurullah man lam yashkurun nas. Tidaklah dikatakan seseorang itu dia bersyukur kepada Allah, ya, kecuali dia berterima kasih kepada seseorang manusia yang berbuat baik pada dirinya. Nah, itu tadi praktek amaliyahnya gitu. Saya Nana, kemarin kamu sebelum tidur atau hari kemarin sudah belum mengucapkan terima kasih kepada orang tua? Kenapa? Ini yang paling gampang, dan ini akan menumbuhkan akhlak yang luar biasa. Berapa banyak anak yang sudah mulai gede, SMP, SMA, kuliah, akhlaknya sudah mulai pudar.
Ini khususnya untuk guru-guru dan untuk kita semua orang tua juga perlu. Kita perlu sebagai orang tua juga sanjung anak kita, puja deh. Alhamdulillah, makasih sayang ya. Perlu dikasih reward sayang. Kalau kamu masuk 5 besar, ya, masuk 5 besar, Umi mau kasih hadiah. Kalau Abi sih mau ngasih hadiah kamu 1 juta. Ya, Umi cepet aja ya. Insyaallah. Itu perlu ya ungkapan-ungkapan yang ini. Anak termotivasi nantinya ya. Walaupun mungkin misalkan anak kita kemampuannya enggak apa-apa. Kita ingin lihat ikhtiar dia, usaha kesungguhan dia. Alumni yang sukses juga akan menjadi kebanggaan guru-gurunya, teman-teman, sahabatnya. Alma mater lembaga pendidikan itu, ya Allah, itu muridku itu nyebutnya enggak jebolan, dia keluaran ini, masya Allah, itu juga membawa baik, mengangkat baik nama sekolah itu. Bahkan contohnya, maaf ya, enggak apa-apa yang sekolah di sini misalkan habis SD-nya di sini alhamdulillah diterima di SMP favorit atau di pondok yang cukup punya nama, itu insya Allah juga mendongkrak nama baik ya, memotivasi juga begitu insya Allah. Baik, saya ingin sampaikan terlebih dulu poin-poinnya, nanti uraiannya, walaupun mungkin materi ini secara umum pernah kita dengar, tapi penting sekali untuk menjadi cermin apakah kita termasuk alumni Ramadan yang sukses atau tidak. Yang pertama, dikatakan kita alumni Ramadan yang sukses bila mana setelah Ramadan semakin membaik keimanan, akidah dan tauhidnya. Semakin membaik keimanan, akidah dan tauhidnya. Kenapa? Keimanan, akidah dan tauhid menjadi pangkal awal, sumber awal kebahagiaan. Iya. Karena ternyata orang itu kalau keimanan, akidah dan tauhidnya benar, pasti bahagia. Pasti bahagia. Dia nggak akan berkeluh kesah. Dia akan menikmati dengan husnudzon, positive thinking, bersangka baik kepada Allah. Mungkin ibrah pelajaran yang pernah kita kaji, masih ingat waktu Ramadan kita pernah belajar tentang, yaitu seorang yang bernama sahabat Julaibib dengan istrinya. Istrinya cantik, Pak, wanita gadis tercantik di negerinya, di sekitar Madinah itu. Anaknya orang kaya, tapi dia menerima lamaran Rasulullah, yaitu dinikahkan dengan Julaibib yang pesek, hitam, pendek, miskin, kumel. Coba hari ini sudah mulai pudar tuh ya. Tapi memang hari ini nampaknya sudah seperti Nabi katakan itu. Nanti akhir zaman itu satu laki-laki yaitu berbanding dengan 40 wanita. Hari ini saya baru membuktikan sudah 9 orang tua yang minta dicarikan ikhwan, tapi satu ikhwan pun belum bisa dapat. Coba saya ke Semarang itu, ahwat itu ada 238 kalau nggak salah yang siap menikah. Kemudian ke Solo 195 lah, pokoknya kurang dari 200. Purwokerto juga begitu, di Lampung juga gitu. Tapi di Semarang ada satu majelis ilmu yang luar biasa, yaitu saya ketika ngisi kemarin ada berapa? Ada 28 janda semua. Ya ikhwan-ikhwan kita yang sudah syahid, yang sudah
Qadar Allah. Masya Allah. Ibu nggak usah berpikir negatif, ya. Jadi, jadi kalau ikhwan ini ngambil dua masih lebih juga. Ini ikhwan ini ngambil dua gitu, masih lebih, masih banyak juga. Allahu a'lam. Ya, enggak itu, ibu yakin kayaknya juga belum siap kok, ya. Baik saudara seiman. Jadi kenapa? Yang penting iman, akidah, tauhid kita tuh selalu kita perbaiki, terus perbaiki. Paling tidak satu dalam keimanan tauhid kita ini adalah semakin yakin seyakinnya yang memberikan kebaikan, keberkahan, keselamatan dan kebahagiaan adalah Allah. Jika kita sudah memiliki keyakinan as-salam yang memberikan kebaikan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan adalah Allah, maka kita nggak akan pernah berpikir kepada manusia. Ya. Terus minta kepada Allah. Makanya maaf, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang laki-laki atau seorang wanita sampai akhir hayatnya dia tidak berjodoh, dia tidak punya jodoh, maka bagaimana ya Rasulullah? Jika dia laki-laki yang solih, dia akan mendapatkan bidadari. Jika dia wanita yang solihah tapi dia menginginkan nikah, bukan menolak nikah, dia pun akan mendapatkan pasangan yang lebih baik, ya. Jadi itu kalau udah bicara tadi seperti itu. Yang kedua, keyakinannya adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, yang mendatangkan manfaat madarat adalah Allah. Maka fokus saja, ikhtiar kita maksimal. Bu, di Surabaya itu ada ibu-ibu jual donat, ya, pagi jual donat, malam jual kebab. Itu masya Allah bisa menghajikan kedua orang tuanya. Jadi ada ikhtiariahnya. Jual donat pagi itu bermula dari gitar. Tapi azamnya apa? Ya Allah, mampukan ya Allah saya dengan menjual donat ini, dengan jual kebab ini untuk menghajikan orang tua saya. Jadi dia pastikan kalau habis berdagang itu, ini yang untuk infak, ini yang untuk kotak haji. Insya Allah. Saya salut, kalau nggak salah orang Aceh, ibu-ibu usia 73 tahun, kemarin Ramadan khatam 6 kali. Halo, Assalamualaikum. Ibu berapa kali? Bang Mukre nanti coba tahun depan diumumkan siapa yang hatamnya 3 kali dapat hadiah. Nah, nanti pas pengumuman naik lagi jadi 5 kali itu. Hadiahnya paling penting dari Allah. Jadi Ar-Razzaq, keyakinan yang kasih rezeki, yang memberikan manfaat madarat adalah Allah. Sudah, keyakinan ini harus miliki. Karena ternyata orang susah, orang sakit, orang sedih, orang gelisah karena dari cara berpikir dia sendiri. Apa yang dia ucapkan, hati-hati ini. Ada lada, ada kelapa, salah bicara bisa menyebabkan masuk neraka. Betul. Biasanya suka marah-marah suami atau istri?
Anu. Itu yang ngomong dua-duanya ada, dua-duanya itu biasanya istrinya ikut ngaji itu. Untuk menyenangkan istri itu, masya Allah. Kalau bilang istri, wah panjang tuh nanti. Baik. Jadi kita harus yakin Ar-Razzaq. Kita ingin banyak sedekah. Maaf ya. Ternyata orang banyak masalah. Rezekinya nggak nambah-nambah. Ekstrimnya kemiskinannya nggak lepas. Banyak masalah. Rezekinya nggak nambah, kemudian jiwanya nggak tenang. Kemungkinan 3 hal: suka mengabaikan sholat, ya, durhaka sama orang tua, atau tidak ada upaya membahagiakan orang tua. Satu lagi, jarang bersedekah. Coba deh. Makanya panjenengan kita yang terutama masih punya orang tua yang masih hidup, telepon orang tuanya kalau memang jauh, ya. Kalau dekat datang, khusus silaturahim, minta maaf dan minta doanya. Ibu aturaken sedanten kelepatan pun putra utawi putri. Pilih wonten saagengipun ngapuntenipun Ibu, tunganipun Ibu. Itu bisa orang Jawa itu. Tapi ya datang ke sana bukan hanya minta maaf saja dan minta doa, yo nggawani to yo. Udah cuman ke sana kosongan, minta maaf, minta doa, habis itu minta ongkos. Ya orang tuanya kan tambah semangat kalau kita sak menika wonten sekedar berapa lembar niki mugi-mugi bermanfaat. Itu. Tapi jangan terus nanti ketika kita pulang, "Nduk iki pakai aja nduk gawakmu." Mboten sah Bu, mboten sah, mboten sah. Mboten sah kok tangane ngadung. Baik. Jadi keyakinan tauhid kita harus yakin seyakinnya yang menyembuhkan segala penyakit, yang menyehatkan adalah Allah. Keyakinan ini harus kita miliki. Kemudian keyakinan kita yang maha sempurna, yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha pandai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keyakinan yang seperti ini harus kita tumbuhkan? Karena disitulah letak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak ada yang berat diibadah dengan benar, itu adalah Allah, itu jelas yang pertama. Nah, karena apa? Sumber kunci kebahagiaan adalah tauhid. Baik. Yang kedua, alumni Ramadan yang sukses yang kedua adalah setelah Ramadan ini semakin meningkat dan bertambah kebaikan ibadah dan amal solihnya. Ya. Semakin bertambah meningkat kebaikan ibadah dan amal solihnya. Ustadz gimana mau menambah? Contohnya yang paling gampang aja. Ikhwan dan akhwat, sudah belum antum melazimkan atau merutinkan atau menseringkan sholat tahajud dirangkai dengan 6 amalan? Ibu masih ingat apa 6 amalan? Alangkah indah dan baiknya jika itu kita sudah lazimkan setiap malam. Tahajud itu kita bareng kita iringkan dengan 6 amalan. Itu nggak mungkin kalau waktunya hanya 10-15 menit, nggak cukup. Paling tidak membutuhkan waktu setengah jam. Ya relatif sih.
Apa? 6 amalan baik sekali jika kita bisa melazimkan. Allah akan memudahkan segala urusan-urusan ibadah dan akhirat kita, apalagi hanya dunia. Dunia itu kecil. Numpuk-numpuk harta punya itu sebanyak mungkin, nanti pun kalau mati nggak dibawa. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, pemimpin mati, rakyat mati, ya, pimpinan mati, murid mati. Udah sampai situ aja. Iya. Kalau ibu bilang, Ustaz mati, tega banget doain saya. Baik. Contohnya, jadi apa 6 amalan yang dikaitkan dengan tahajud? Perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatul Quran wa tadabburuhu, shalawat Nabi, dan mendoakan orang lain. Ikhwan dan akhwat sudah belum melazimkan kalau mau tidur biasanya doanya gimana kalau mau tidur? Kalau mau tidur gimana doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu kan anak TKTPA. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah kesalahan dan dosa siapa saja yang pernah menyakiti dan menzolimi diriku. Lembutkan hatinya, buang sifat-sifat buruknya, dan berilah petunjuk hidayah kepadanya. Doa-doa yang baik itu diaminkan oleh malaikat, balik ke kita lagi. Jangan pernah membenci seseorang. Kalau kemarin-kemarin itu pernah membenci, tutup, hapus semua dah. Capek, merusak hati, pikiran, nggak ada manfaatnya. Dan susah kita menjadi orang yang baik. Apalagi setiap kita ingat kita jengkel, setiap kita ingat kita benci. Apalagi sampai puncaknya mengatakan luka yang kurasakan. Terus manfaatnya apa? Sudah tutup buku, Bengkulu, Semarang. Dulu nikmat begitu malahan. Karena kalau kita hidup dengan dendam, saya setuju sekali, paham kalau ada yang mengatakan kebencian kita kepada orang lain itu adalah azab. Karena dengan kita benci sama orang lain, merusak hati kita, pikiran kita, perasaan kita, amal kita, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya Allah. Soal kita jaga jarak, ya oke. Tapi jangan pernah membenci. Sekali kita membenci, khawatirnya terus ke bawah terus. Yang menjadi masalah, yang kita benci dia sudah tobat dengan tobatan nasuha. Itu masalah besar. Begitu disebut nama itu langsung jengkel, padahal hanya namanya sama. Ingat bu, setan merusak wanita lebih banyak perasaannya. Laki-laki dirusak itu pikirannya. Tapi baik laki-laki atau wanita kalau sudah dirusak dua-duanya atau salah satunya, mesti dia nggak bisa berpikir seimbang. Itu yang dimaksudkan tundukkan hawa nafsumu, kendalikan hawa nafsumu, di antaranya pikiran dan perasaan kita ini. Jangan sampai digelayutin oleh syaitan. Ya. Makanya orang yang bisa mensyukuri apa yang Allah berikan itu nikmat itu.
Hati-hati berucap-ucap sama suami, berhati-hati berucap-ucap sama istri. Salah ucapan menyakitkan, hilang kemesraan itu. Ya enggak? Mi, kamu kok dari dulu kok hitam tau Mi? Astagfirullahaladzim. Padahal dia ngomongnya gurau loh. Setelah ngomong gurau gitu tuh setelah cucunya 3. Apa maksud Abi? Ada apa Abi? Oh banyak itu. Enggak mungkin. Mesti pikiranmu, perasaanmu itu. Wanita kalau udah begitu susah ngeremnya. Betul Bu? Alhamdulillah jujur. Jangan mau setan menguasai pikiran perasaan kita. Jangan mau. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau suami atau istri ngomong yang kurang mengenakan, apa tadi? Tapi bagus loh ngomongnya apa tadi itu sambil pegang pinggangnya. Tapi kalau sambil pegang pinggangnya nggak mungkin ngomongnya kencang-kencang. Tadi apa ngomongnya? Masya Allah. Jadi contohnya meningkatkan ibadah, rokaatnya tetap mungkin. Anggaplah misalkan duha 2 rakaat. Kalau yang jarang 2 rakaat, istiqomahkan yang 2 itu. Sekali waktu 4, sekali waktu 6, sekali waktu 8. Tapi yang 2-nya jangan pernah lepas, gitu caranya. Ya. Jadi contohnya rakaat pertama bacanya pas setelah Al-Fatihah baca An-Nas, Bismillah, Al-Falaq, Bismillah, Al-Ikhlas, Bismillah, Tabat, Bismillah, Idza. Berarti sudah 5 surat. Berarti bertambah kebaikan. Rakaat yang kedua